Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saya Muhammad Wildan dari Rombel PCKRB NIM 074. Nah, jadi setelah minggu kemarin saya sudah membuat video mengenai pemanasan dan permainan sebelum kita masuk ke dalam inti pembelajaran. Nah, kali ini saya akan membuat video mengenai inti pembelajaran beserta evaluasi dan penutup. Oke, langsung saja. Oke anak-anak, silahkan berkumpul ya. Minumannya sudah dulu. Kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran. Oke, nah jadi pada hari ini Bapak akan memberikan materi kepada kalian, yaitu sikap lilin. Oke, ada yang tahu di sini apa itu sikap lilin? Ya, Siti tahu? Itu yang di belakang. Oke, langsung saja Bapak jelaskan ya. Jadi sikap lilin merupakan salah satu gerakan dasar pada senam lantai. Sikap lilin dapat dilakukan di atas matras, oke, dengan posisi badan terlentang begitu, disertai gerakan kaki yang dinaikkan ke atas begitu. Oke, sebelum kita melakukan praktek, Bapak akan memberikan step by step atau tata cara bagaimana cara melakukan sikap lilin dengan baik dan benar. Oke. Pertama yaitu pastikan kita semua sudah melakukan pemanasan dengan baik dan benar. Nah, begitu. Nah, tadi kan Bapak sudah memberikan pemanasan, kita semua sudah melakukan pemanasan dan permainan yang diberikan oleh Bapak tadi ya sedikit begitu. Itu sudah cukup merupakan fondasi buat kita melakukan sikap lilin agar kita tidak terkena cedera begitu. Oke. Nah, yang kedua, berbaringlah dengan posisi terlentang dengan kedua tangan berada di samping badan. Nah, ketika kita berbaring itu berbaring menghadap lurus ke depan atau ke atas, jadi depan kita kan atas begitu. Oke. Yang ketiga ada kemudian kaki dirapatkan supaya pada saat diangkat ke atas posisi badan dapat seimbang. Nah, jadi kaki dirapatkan begitu sehingga pada saat kita mengangkat kedua kaki ke atas itu dapat lurus begitu. Oke, yang keempat, angkat kedua kaki ke atas. Nah, begitu. Nah, angkat kedua kaki ini harus kaki masih dirapatkan begitu sehingga kita dapat mengangkat sehingga bisa lurus ke atas. Oke, yang kelima ada jadikan kedua tangan Anda sebagai penopang pinggang. Nah, begitu, jadikan kedua tangan Anda sebagai penopang pinggang serta pundak dan sikut tangan sebagai landasan. Pertahankan sikap lilin ini hingga beberapa detik begitu, beberapa saat. Kemudian yang terakhir ada cara kita mendarat. Nah, gerakan yang terakhir ini bagaimana cara kita mendarat, yaitu kedua kaki masih dalam posisi yang sama, yaitu merapat, dirapatkan, diikuti dengan gerakan pinggul didorong ke depan, diikuti dengan gerakan badan. Oke, mari kita lihatkan prakteknya begitu. Kita mulai saja. Nah, jadi Bapak sudah di sini sudah disediakan banyak matras ya. Mari kita lihat gerakannya. Oke, kurang lebih gerakannya seperti ini. Begitu. Mudah bukan? Nah, kalau gerakan gerakan sikap lilin itu kalau belum bisa dapat dilakukan secara berpasangan. Oke. Jadi anak-anak nanti ketika salah satu anak melakukan sikap lilin, anak yang lainnya membantu menaikkan kaki begitu. Oke, silahkan dicoba dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan diberikan angkat tangan, langsung bilang kepada Bapak begitu. Untuk mempermudah kita mencoba gerakan ini, Bapak langsung saja membagikan
kalian dua anak begitu ya. Saya kira bapak membagikan sesuai absen aja ya, presensi 1 sama 2 begitu seterusnya. Oke, nah langsung saja. Nah, presensi 1 melakukan gerakan, dan presensi selanjutnya menjaga gerakan tersebut. Pak akan memberikan apa-apa ketika bapak bilang 1 begitu, posisi itu tubuh itu masih tidur terlentang dengan kedua tangan di samping badan, kaki sudah diluruskan. Oke, ketika bapak bilang 2, menghitung 2, kaki mulai diangkat ke atas. Nah kaki, pas pada saat kaki di atas itu, teman yang satunya itu membantu mengangkat kakinya sehingga bisa lurus ke atas. Dan ketika bapak bilang 3, itu masih mempertahankan posisi kaki di atas begitu, dengan tentunya dengan penopang tangan sebagai penopangnya. Dan yang terakhir ketika bapak bilang 4, itu kaki pelan-pelan diturunkan, diikuti dengan posisi badan begitu, tetap dibantu agar tidak jatuh begitu ya. Oke, langsung saja. Siap? 1, ya benar. 2, ya langsung aja kaki diangkat ke atas. Oke, itu dibantu temannya, dibantu. Oke, sudah semuanya. 3, nah masih pertahankan ya selama beberapa saat. 4, ayo turunkan dengan perlahan. Oke, sudah. Nah, oke, gantian yang melakukannya. Yang presensi sebelumnya menggantikan posisi. Oke, sudah semuanya. Bapak hitung lagi ya. 1, ya sudah benar. Bagus. 2, angkat perlahan. 3, tahan. 4, turunkan perlahan. Oke, benar semuanya. Nah, jadi kalau sudah bisa melakukan semuanya, sekarang saatnya kita melakukan dengan tidak dibantu oleh teman sendiri. Jadi kita akan melakukan semuanya dengan serentak. Tetap dalam hitungan ya. Oke. 1, 2, itu yang di belakang dilurusin kakinya. Ya, benar. 3, tahan. 4, turunkan ya. Nah, sekarang latihan dulu. Setelah itu nanti bapak akan mengecek satu persatu gerakan kalian. Oke. Setelah latihannya cukup dilakukan 3 kali saja. Setelah itu kalian boleh istirahat sebentar, minum sebentar, nanti bapak akan kembali lagi. Oke, anak-anak silahkan. Ya, anak-anak silahkan berkumpul baris seperti tadi, 4 bersaf. Nah, kali ini bapak akan memberikan evaluasi buat kalian semuanya ya. Untuk semuanya rata-rata sudah bisa melakukan gerakan gerakan sikap lilin ini dengan baik. Nah, tentunya masih ada kekurangannya, seperti kaki itu kurang dirapatkan sehingga tidak bisa lurus ke atas begitu. Oke, Bapak. Untuk Mas Agung tadi sudah bisa melakukan dengan baik dan benar. Oke, bagus. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Agung. Oke. Nah, untuk Mbak siapa itu namanya yang di belakang itu? Nah, untuk Mbak itu masih perlu dibantu ya. Iya, emang masih perlu dibantu temannya. Begitu, nggak apa-apa, belajar sedikit demi sedikit begitu. Nanti ini akan diujikan di akhir semester nanti begitu ya. Yang penting belajar dan mencoba. Yang ada yang perlu ditanyakan itu langsung aja berikan pertanyaan kepada Bapak begitu. Oke. Nah, oke, untuk semuanya cukup sekian ya.
habis ini boleh melakukan lagi. Nanti Bapak akan memberikan penjelasan mengenai manfaat kita melakukan sikap lilin. Nah, sikap lilin itu sebenarnya banyak manfaat kita melakukan sikap lilin. Oke, Bapak akan memberikan penjelasan satu persatu. Oke, manfaat yang pertama ada menjaga kesehatan tubuh. Nah, begitu anak-anak, ketika kita melakukan sikap lilin, nah, maka kondisi tubuh kita akan terjaga kesehatannya. Oke, selain murah, sikap lilin juga mudah dilakukan gitu. Yang kedua ada menjaga keseimbangan tubuh. Dengan kita mengangkat kaki ke atas, itu akan tubuh akan terjaga keseimbangannya begitu anak-anak. Nah, jadi ketika kita melakukan sikap lilin secara rutin, maka keseimbangan tubuh pun akan terjaga. Oke. Yang ketiga ada membentuk otot perut. Nah, anak-anak di sini pastinya ingin memiliki bentuk perut yang ideal kan? Nah, dengan kita melakukan sikap lilin itu secara otomatis otot kita akan berkontraksi sehingga otot-otot perut kita akan terbentuk. Nah, setelah itu yang keempat ada menguatkan otot-otot perut. Begitu. Ketika otot perut sudah terbentuk, seperti manfaat yang nomor 3 barusan, otomatis otot-otot perut tersebut akan menjadi lebih kuat sehingga kita bisa memiliki tubuh yang proporsional, ya, menjaga agar tubuh kita tetap tegak dalam posisi duduk maupun posisi berdiri. Oke. Selanjutnya ada melangsingkan tubuh. Nah, ketika kita melakukan gerak dasar senam lantai ini dengan baik dan benar, nah kita akan memiliki secara rutin pula kita akan memiliki tubuh yang langsing begitu anak-anak. Pastinya untuk penting juga untuk para wanita di sini ya, para siswa-siswa putri begitu. Yang terakhir adalah membuat tubuh menjadi lebih lentur. Ketika kita melakukan sikap lilin dengan baik dan benar, otomatis tubuh kita akan menjadi lebih lentur begitu ya. Siapa sih yang tidak mau tubuh menjadi lentur? Nah, kelenturan tubuh itu juga sangat penting agar tubuh kita tidak kaku ketika kita melakukan sesuatu begitu. Oke ya, jadi anak-anak tadi sedikit Bapak sudah menjelaskan dan mempraktekkan, kita semua sudah mempraktekkan mengenai sikap lilin untuk kita semuanya. Jadi mungkin cukup sekian ya, Bapak sudah memberikan materi cukup sampai saat ini. Kalian boleh setelah ini kalian boleh istirahat. Nah, sebelum itu Bapak akan memberikan gambaran mengenai materi yang akan kita pelajari untuk minggu depan. Oke. Nah, jadi untuk minggu depan kita akan berpindah ke cabang lain begitu. Nah, materi ini nanti akan diujikan di ujian akhir sehingga anak-anak harus belajar begitu dan mencoba. Belajar dan mencoba. Sekali lagi belajar dan mencoba. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada Bapak sendiri. Insya Allah Bapak akan membantu kalian. Oke. Setelah ini kalian ganti baju dan siap-siap untuk mata pelajaran selanjutnya. Begitu. Cukup sekian dari Bapak. Oh ya, maaf, Bapak lupa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi merupakan penjelasan mengenai inti materi disertai evaluasi dan penutup pada proses pembelajaran. Saya Muhammad Wildan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.